Tim Satgas Pangan berhasil mengungkap peredaran bahan pangan ilegal yang tidak layak konsumsi. Di Sulawesi Selatan, 5.000 ton lebih gula rafinasi ilegal yang siap diedarkan ke masyarakat di berbagai daerah di Indonesia bagian timur berhasil diamankan oleh petugas. Sementara itu jajaran petugas pangan Polres Banyumas berhasil mengungkap produksi gula merah palsu yang ternyata terbuat dari limbah berbahaya. Saksikan liputan yang satu ini. Sebanyak 79 kasus masalah pangan berhasil diungkap Satgas Mafia Pangan sepanjang bulan Mei 2017. Ada 41 kasus kecurangan bahan pokok yang berhasil diungkap. Salah satunya peredaran bahan pangan ilegal yang tidak layak konsumsi. Di Sulawesi Selatan, tim Satgas Pangan menggerebek distributor gula rafinasi ilegal sebanyak 5.300 ton di sebuah gudang di Jalan Insinyur Sutami. Tim Satgas langsung melakukan penyegelan terhadap gudang gula itu. Gula rafinasi ini rencananya akan diedarkan ke wilayah-wilayah di Indonesia Timur. Satgas Pangan Gresik, Jawa Timur, baru-baru ini juga mengungkap sebuah gudang penggilingan beras yang menyimpan beras dengan menggunakan pemutih. Gudang padi milik tersangka S yang berada di Kecamatan Cerme, Gresik, Jawa Timur terbukti memproduksi beras yang sebelumnya telah dicampur cairan pemutih untuk mencuci piring. Di Banyumas, Jawa Tengah, pengungkapan pangan tidak layak konsumsi juga terjadi. Gula Jawa palsu yang dibuat dari limbah berbahaya berhasil diungkap jajaran Satgas Pangan Polres Banyumas. Dari hasil penyelidikan petugas, terungkap gula merah itu dibuat menggunakan bahan dari limbah kecap. Dilakukan pelaku berinisial T di rumahnya di Desa Sudimara, Cilongok, Banyumas. Dalam pengungkapan itu petugas mengamankan limbah kecap yang masih ada di dalam karung, serta hasil olahan gula merah yang siap edar dalam kapasitas produksi mencapai 500 kg. Dan dari hasil pengawasan tersebut kita mendapatkan beberapa bahan makanan yang dirasa tidak layak konsumsi warga, karena jenis-jenis seperti ini, gula, garam, gula Jawa ini adalah makanan pokok yang nantinya pasti banyak dikonsumsi pada saat perayaan bulan Ramadan itu. Nah, kita dapatkan ternyata gula Jawa ini tidak seperti gula Jawa layaknya biasa beredar yang berasal dari buah aren, nira, atau dari kelapa yang diolah. Tapi ini berdasarkan dari separator atau limbah kecap. Jadi murni limbah kecap yang dikasih gula. Ya, sekarang bahan makanannya sedang kita cek ke lapor untuk menentukan seberapa persentase limbah yang digunakan itu sebagai bahan makanan, khususnya gula Jawa. Namun kita sudah mendapatkan keterangan dari Dinas Pangan maupun Kesehatan Kabupaten bahwa ini tidak layak konsumsi, tidak sehat konsumsi. Jadi terhadap barang ini kita lakukan penyitaan termasuk terhadap tersangkanya, calon tersangka ini juga akan kita segera melakukan penyidikan secara profesional. Pemirsa, untuk membahas masalah pangan yang terjadi setiap tahun memasuki bulan Ramadan dan jelang Lebaran, telah hadir di studio NSI pengamat pertanian dan pangan Dadung Harisetyo. Mas Dadung, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Mas Dadung, ini kenapa kemudian setiap jelang bulan puasa, bahkan jelang Lebaran, ada seakan-akan permainan gitu. Ini prosesnya kayak apa sih? Ya, memang di bulan puasa dan Lebaran ini kan aktivitas masyarakat menurun, sementara kebutuhan untuk konsumsi meningkat. Jadi awalnya yang hanya kebutuhan dasar, ini buat kue, buat macam-macam dan sebagainya. Dan menjelang Lebaran itu 10 hari sebelum Lebaran, kebanyakan tidak aktif orang itu. Sehingga bahan-bahan itu di stok. Nah, setelah Lebaran sampai 1 minggu sampai 10 hari itu orang tidak normal bekerja, sehingga makanannya harus di stok. Disitulah tata niaga dan perdagangan terhadap komunitas produk-produk ini oleh pedagang atau pelaku usaha di stok. Apa kategorinya ini penimbunan atau bukan? Itu kita lihat dari undang-undangnya. Sebatas mana produk itu, sejumlah berapa produk itu bisa
simpan. Saya kira semua masyarakat menyimpan. Pelaku usaha juga menyimpan semua. Untuk mengambil keuntungan yang lebih tinggi pastinya. Ya, pasti akan mengambil keuntungan yang lebih tinggi. Iya kan? Ketika nanti pasca lebaran, orang sudah kebutuhan itu akan meningkat, apalagi nanti ada lebaran haji. Itu udah jadi bidikan orang bisnis yang tidak memiliki moralitas terhadap ke masyarakat itu. Oke, kita lihat ada sejumlah grafik ini, Mas Dadung. Nah, ini undang-undang larangan menimbun pangan. Jadi sebenarnya beda tipis antara kemudian menimbun sama menyimpan untuk mengambil keuntungan lebih atau bagaimana sih? Karena jangan sampai kemudian ini jadi pasal karet gitu. Iya, menurut saya yang menimbun ini harus jelas berapa ton untuk setiap umpamanya di desa, berapa ton di setiap desa. Bisa diizinkan, ya kan? Melebihi itu urusan polisi. Di kecamatan, di setiap kota, di setiap provinsi atau skala nasional kita tinggal lihat usaha ini skalanya seperti apa. Tapi kalau hanya menyimpan untuk kebutuhan, saya kira tidak ada masalah. Maksudnya menyimpan atau menimbun ini kan mereka mengambil keuntungan dengan selisih harga yang tinggi. Mereka akan ini kan ada kata-katanya pelaku usaha pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal. Dipidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 100 miliar. Oh, setuju saya. Saya setuju. Ya ini mungkin, tapi ini galak di kertas, kemudian eksekusi di lapangannya kayak gimana? Tinggal implementasi pelaksanaan di lapangan seperti apa. Tentu partisi masyarakat harus dilibatkan. Tidak bisa hanya aparat saja. Organisasi-organisasi, perangkat-perangkat di tingkat daerah itu harus dilibatkan menjadi satgas gitu. Sehingga apa yang kita kendaki dengan menciptakan tata niaga yang kondusif seperti yang diadakan oleh pemerintah itu dapat tercapai. Ya, tapi kalau urusannya kartel, mafia dan lain-lain itu gimana tuh? Ya, saya bicara ke teman-teman itu ibaratnya saya sampaikan ke teman-teman tali rafia, tali sepatu. Semua mafia bersatu, itulah di saat lebaran ini. Mereka bersatu untuk mengatur tata niaga dan perdagangan. Lah, menurut saya mafia ini kan pengertian saya kan di tataran atas. Tapi kalau di bawah tatarannya kan sindikasi, anak buah daripada mafia itu sendiri gitu. Ini bagaimana saya kira penegasan terhadap undang-undang ini dan dibentuk instrumen satgas atau apa saja. Jalankan saja implementasi dan pelaksanaan undang-undang dan aturan main yang ada. Pemerintah bagian dari mafia atau kartel itu enggak? Orang dalam di kementerian-kementerian terkait. Apa namanya, masalah pangan dan pertanian itu saya melihat secara makro ada 3 hal. Pertama masalah kebijakan. Kedua masalah pelaku usaha, ketiga masalah riset dan development. Tentu ada kebijakan-kebijakan yang melonggarkan dan menyempitkan peluang-peluang ini. Pelaku usaha di tingkat asosiasi, perhimpunan, pengusaha dan sebagainya masih ada moralitas yang tidak terpuji di kalangan pengusaha. Di riset dan development ini juga banyak penemu-penemu pangan di bidang pertanian ini yang memang belum tereksplor secara bagus di masyarakat dan masyarakat belum menemu itu, sehingga ya pertanian pangannya dari itu ya begitu terus. Tapi ini kan kayak, sorry ya saya bilangnya kayak lingkaran setan nih, ujungnya yang rugi masyarakat karena harga ditentukan oleh siapa pemainnya, untung dikejar paling banyak. Oh iya, jadi petani itu di bawah tekanan yang paling dasar. Jadi ini petani, pedagang kecil, pengepul, pedagang besar, ya. Jadi petani itu yang paling bawah. Iya. Dan petani itu kebanyakan hasil panennya nggak punya hak untuk dijual karena sudah diijon. Dengan diijon petani nggak punya hak untuk menjual barangnya. Ijon inilah pengijon ini yang menjual. Itulah yang ijon-ijon ini punya sindikasi terhadap mafia tadi. Oke, kita lihat ini bahan pangan yang diduga dikuasai oleh kartel ya. Jadi semua ini ada daging sapi, daging ayam, beras, gula, jagung, kedelai, belum lagi juga cabai dan lain-lain. Aduh, ini kita nih katanya negara kaya tapi semua ini rakyat nggak menikmati. Iya Mbak, semacam kayak daging sapi ini kan ada 2, ada lokal, ada impor kan. Kalau impor itu kan sudah perusahaan besar. Kalau lokal itu istilahnya karkasnya sapi lokal ini kan paling 50% paling tinggi. Iya kan, dagingnya yang dijual itu 50%, sehingga harga kalau saya hitung-hitung HPP-nya, harga pokok produksinya itu paling rendah di 90. Gitu. 90. Iya, HPP-nya. Apakah pokok produksi, harga pokok penjualannya bisa di atas 100. Karena tadi
1, 2, 3 pedagang, Rantainya. rantainya terlalu panjang. Oke. Itu bisa sampai 125 di saat nanti, bahkan 150 harga daging. Nah, daging ayam sama. Jadi sebetulnya untuk konsumsi pangan ini, ini nggak tahu ini antara daging sapi, daging ayam dan ikan ini dan telur ini lomba-lomba terus. Di saat daging Kan substitusi juga nih mereka kan Oh iya. sebagai sumber protein. ya sumber protein, itu isunya adalah isu protein, bukan isu Bukan isu daging. daging, isunya protein. Ketika daging ini turun, daging apa? Daging sapi turun. turun harganya, daging ayam naik. Daging ayam turun, nanti ikan naik. Nah, itu ada yang ngatur itu. Invisible hand-nya terlalu banyak. Itu. Ngeri dong. Ya, itulah negara kita dan kita harus optimis lah bisa. Iya, modus pengepul, penimbun itu kayak apa sih? Jadi gimana, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Ngambil dari petani Iya. atau ngambil dari nelayan, ngambil dari import pun Iya. diapain sampai kemudian Jadi, jatuh ke tangan masyarakat harganya bisa... Pelaku usaha yang demikian ini udah tahu biaya produksi satu makanan, pangan itu udah tahu. Contoh kayak bawang. Bawang itu sebetulnya biaya produksinya per kilo itu hanya 10.000 Mbak. Bawang merah ya. Itu 1 kilo 10.000 biaya produksinya. HPP-nya paling tambah keuntungan petani sekitar 12.500 sampai 14.000. Tapi kilo. di pasaran berapa sekarang? Ya kan 30.000 dan sebagainya itu. Jadi di biaya produksi sudah diketahui. Kemudian dalam penentuan harga pokok produksi ini juga seenaknya mereka. Petani kan nggak punya. Pemerintah nggak bisa berbuat apa-apa nih. Invisible hand yang terlalu Kurang. kuat, seenaknya mereka. Kan yang Aparatnya dikorbankan kurang. warga negara. Aparatnya kurang. Pak. Aparat kurang atau pura-pura nggak tahu atau jangan terlibat? Kurang. Sejauh mana sih Pak kartel ini bisa main, apa yang paling ngeri di antara mereka yang seakan-akan sedikit daya kita untuk membongkar permainan mereka? Oh, Mbak, kartel ini dalam tanda kutip ini kan bermainnya udah puluhan tahun. Kita kan baru mikir berapa tahun. Puluhan tahun, Mbak, turun-temurun. Kartel dalam skup kecil saja di kecamatan itu sudah dari bapak kakeknya sampai cicitnya. Kita ini kan baru berapa tahun peduli tentang pertanian dan pangan. Artinya mereka itu sudah sangat terbentuk. Walaupun hadirnya dulu seperti jamur musim hujan. Tapi sekarang sudah terjadi struktur. Lebih ngeri. Lebih ngeri. Lebih ngeri. Lebih ngeri. Padahal kita harapkan kita juga harus mensupport upaya pemerintah menstabilkan harga dan juga mendorong masyarakat untuk sama-sama menyamakan karena ini ujungnya adalah juga untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Setuju. Baik, terima kasih Pak Nur atas waktunya di kasih, RSI. Mbak. Tetap di sini. Jika dulu kenaikan harga pangan di bulan Ramadan dianggap hal yang biasa, kini tidak lagi. Mafia pangan yang biasa seenaknya mempermainkan harga pasar tidak akan dibiarkan begitu saja. Siapapun yang berani menimbun atau mengedarkan pangan tidak layak konsumsi, siap-siap berhadapan dengan hukum. Bukan hanya pemerintah, masyarakat pun jangan sekali-kali membiarkan mafia pangan memainkan harga pasar. Rakyat punya hak menikmati pangan yang aman dengan harga yang wajar. Saya Evelyn Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.